Untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah dengan pengaruh ekonomi Amerika, kita telah bersama Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ya, Bu Dian, seperti apa pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Iya, memang kita lihat kemarin sempat melemah sedikit ya setelah ada pengumuman akan melakukan tapering. Tapi seperti kita perkirakan sebelumnya, dampaknya tidak terlalu besar dan di akhir pekan sepertinya mulai ada penguatan sedikit. Ya, overall relatif stabil. Ya, lantas bagaimana pasar keuangan merespon lonjakan inflasi Amerika dan indeks harga produsen di sejumlah negara? Ya, memang ini memang konsekuensi ketika ada ekonomi reopening ya, dan di tengah terjadi supply shortage, sehingga inflasi kita lihat cukup tinggi, terutama di negara maju. Ya. Kemarin US baru saja merilis angka inflasinya semakin meningkat. Nah, biasanya ini dampaknya ke pasar keuangan lebih ke pasar obligasi, karena biasanya ekspektasi inflasi yang meningkat itu akan menurunkan harga obligasi, ya, karena juga akan diikuti biasanya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga ke depannya. Tapi so far kita belum melihat ada outflow yang cukup besar dari pasar obligasi. Memang terjadi outflow tapi tidak terlalu besar. Dan untuk pasar obligasi domestik sendiri masih ditopang oleh demand dari pelaku domestik di samping mulai terbatasnya supply. Jadi ini pemerintah sudah meniadakan lelang di sisa tahun ini sehingga supply-nya menjadi terbatas. Sehingga harganya masih cukup ditopang dengan baik. Ya, Bu Dian, seperti apa ekspektasi keputusan Bank Indonesia pekan depan dengan potensi inflasi November lebih tinggi? Ya, kami memperkirakan BI kemungkinan masih akan tetap mempertahankan suku bunganya di level sekarang ya. Meskipun November kita mungkin akan melihat inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh cuaca musim hujan, kemudian mungkin sudah mulai ada recovering demand di Q4. Tapi kita perkirakan tidak akan besar kenaikan inflasinya, dan sampai akhir tahun ini perkiraan kami kemungkinan inflasi masih di bawah 2%. Jadi kalau melihat trajektori seperti itu, sepertinya BI masih akan menahan suku bunga di current level ya sampai akhir tahun. Oke, bagaimana prospek obligasi Indonesia dengan tren outflow asing dan rekomendasi Anda seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya pasar obligasi di Indonesia saat ini lebih ditopang oleh pelaku domestik. Jadi demand dari sisi domestik baik dari perbankan, tentunya Bank Indonesia dan tentunya perusahaan asuransi, dana pensiun itu masih cukup tinggi. Jadi kita lihat sebenarnya ini masih cukup bagus. Namun memang yang menjadi masalah adalah ketika terjadi tekanan inflasi secara global, kemudian terjadi berbagai resiko di negara-negara luar ya, seperti krisis energi, kemudian kekhawatiran perekonomian Cina gitu ya. Itu yang menyebabkan masih ada sentimen dari sisi pelaku asing untuk mau masuk, mengambil resiko yang lebih tinggi untuk masuk ke emerging market. Jadi memang kalau dari sisi capital flow ini memang masih sulit ya. Mungkin ke depan tahun depan ketika ekonomi sudah mulai pulih di Indonesia, recovering, dan kita menunjukkan misalnya inflasi kita tidak terlalu terimbas dengan tekanan inflasi secara global, harapannya mungkin investor asing mungkin akan mulai melirik masuk ke emerging market, terutama ke Indonesia. Oke, lantas seperti apa potensi rotasi aset di pasar keuangan hingga akhir tahun, Bu Dian? Ya, memang saat ini kalau kita lihat terutama dari sisi asing ya, inflow terutama terjadi di pasar saham. Jadi secara year to date capital inflow itu masuk ke pasar saham, sementara obligasi masih tercatat outflow ya, outflow tipis. Nah, memang di sini kita lihat erat kaitannya bahwa prospek perekonomian Indonesia itu sebenarnya masih cukup positif, apalagi harga komoditas juga masih tinggi. Kita juga expect data trade balance yang keluar minggu depan juga akan mencatat surplus. Nah, ini masih menjadi sesuatu yang menarik buat investor saham. Jadi pasar saham mungkin masih akan cukup membaik gitu. Karena kalau obligasi seperti yang disebutkan tadi, kita harus menyikapi dengan hati-hati terkait potensi resiko inflasi, ekspektasi inflasi ke depan, dan juga tentunya ekspektasi kenaikan suku bunga. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas informasi dan analisanya. Selamat kembali beraktivitas.